Baik, salam. Hari ini pada tanggal 11 Maret 2025, kami LBH Papua Merauke akan melakukan konferensi pers terkait dengan konflik sosial yang terjadi di Kampung Nakias semenjak tanggal 24 sampai dengan salib merah yang ditancap pada tanggal 8 Oktober 2025, itu pada tanggal 3 Maret itu dicabut oleh uh, orang yang memang belum tahu jelas identitasnya. Dan untuk itu di sini sudah ada Bapak Andreas Mause, dan juga pada kesempatan hari ini Bapak Esau Kamuyen dan juga Saudara Norton tidak hadir karena bertempat di Kampung Yawimo. Dan pada kesempatan hari ini juga nanti Bapak Andreas Mause akan menceritakan terkait dengan pencabutan salib merah yang sudah dilakukan pada tanggal 3 Maret kemarin, dan juga direncanakan akan berlanjut ke beberapa tempat yang mana masyarakat adat melakukan penanaman salib merah. Dan untuk itu waktu saya berikan. Baik, selamat sore. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang sedang terjadi di wilayah kami, yaitu di Kampung Nakias, Salamepe, Tagaepe, di Halik, di mana jalan yang rencana jalan PSN akan lewat. Jadi setelah pertemuan beberapa tokoh adat dan muda Malin yang mengatasnamakan golongan 4 golongan, terjadi konflik. Artinya terjadi pertikaian antara pemilik wilayah dengan beberapa orang tidak dikenal. Jadi terjadi penyerangan terhadap Bapak Esau Kamuyen, dan hingga rumahnya ada befaknya dibakar, alat-alat dapur, terus beliau punya perkakas dapur juga beberapa dirusak. Akhirnya karena terancam dan sempat baku panah, beliau mengungsi, sekarang ada di Kampung Yawimo. Nah, setelah itu dari kampung tetangga Salamepe membuat terjadi konflik, dan dari kampung Salamepe membuat sebuah pernyataan. Kami tahu bahwa kami di perkampungan situ ada beberapa marga dan suku-suku campur. Ada beberapa dari Digul sebelah, artinya orang Hawiu dan orang Papua Selatan, ya, pada umumnya terjadi percampuran di situ zaman leluhur kami. Akhirnya kami bersepakat hidup sama-sama damai. Nah, setelah kejadian tanggal 21 terjadi konflik. Dan konflik itu erat hubungannya terkait perebutan tanah wilayah. Dan tanggal 8 tahun lalu sudah terjadi penanaman salib di marga Kamuyen, dan itu dicabut. Setelah konflik itu kan dicabut salibnya tanggal 3 Maret kemarin oleh orang tak dikenal, jadi katakanlah OTK. Jadi bukan marga Kamuyen. Marga Kamuyen yaitu Bapak Esau, dan yang diwakili oleh Bapak Esau dan Bapak Norton, mereka lagi di Yawimu dan mereka tidak tahu menahu. Entah yang cabut siapa palangnya, terus mereka ganti dengan beberapa tiang yang diikat dengan daun. Nah, itu kami katakan bahwa itu OTK. Jadi setelah mereka melakukan pencabutan di Salamepe, mereka bergeser ke Mam. Ada dugaan bahwa mereka akan mencabut beberapa palang lagi yang ditanam di tanah ulayat marga Dinaulik, marga Dinaulik dan marga Yaimahe, terus marga Diwain, Yolmen, dan marga Mause, dan juga marga Sabakai. Yaitu ada 3 palang yang ditanam di ulayat marga yang tadi saya sebutkan di tanah adat Tagaipe. Jadi untuk pencabutan tersebut terjadi beberapa dugaan. Tanggal 1 Februari dikeluarkan surat. Surat itu yang memicu konflik sosial hari ini. Surat itu ditandatangani oleh orang tak dikenal juga. Artinya mengatasnamakan ketua-ketua marga. Anehnya,
surat yang dibuat oleh PT Utama Karya dalam kurung Kamboti itu huruf 1, angka 1 sampai berapa itu yang menyerangkan ketua marga, tapi tanda tangannya itu tidak ada nama dan hanya tanda tangan. Nah, kami nilai itu adalah optika. Jadi dugaan kami adalah kami sedang dimasukkan ke dalam konflik sosial. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Pemilik wilayah dan orang yang tanda tangan sering baku curiga, gitu. Kami secara duga kami tahu siapa-siapa yang tanda tangan, cuma secara hukum tidak bisa dibuktikan. Oleh sebab itu ini konflik bagi kami masyarakat pemilik wilayah. Nah, untuk diketahui hari ini juga ada surat yang beredar dengan atas namakan Forum Komunikasi Pembukaan Jalan tahap kedua Nakias Wana. Nakias Solo. Jadi surat ini kami masih dalami, masih dalam dugaan kira-kira siapa yang bertanggung jawab dan tujuannya apa. Begitu, karena kami pemilik wilayah tetap punya prinsip bahwa tanah kami, dusun kami, hutan kami adalah masa depan kami dan anak cucu kami. Nah, untuk pembangunan jalan yang hari ini di Palang, di Nakias, terus mau dilanjutkan ke wilayah Tagaipe, di Halik, dan Solo, kami kampung-kampung dan pemilik wilayah yang ada di situ kami sudah menolak dan sedang ada gugatan. Beberapa perwakilan kami telah menggugat di PT UN. Oleh sebab itu, kalau memang pemerintah dan para kontraktor mau bangun jalan untuk masyarakat, kami tawarkan dan kami kasih solusi. Jalan itu sudah 41 tahun tidak dikerjakan. Jadi dari pelabuhan Bana Mepe itu jalan kabupaten antara Mapi dan Merauke. Jadi dari Bana Mepe menuju ke Nakias, dari Nakias ke Tagaipe, dari Tagaipe ke Poepe, dari Poepe ke distrik Nguti, dari distrik Nguti ada cabang jalan, ada 2 jalan menuju ke Tamulik, yaitu lewat Pemsid, dan juga bisa lewat Okabah. Jadi jalan itu sudah 41 tahun. Kalau memang mau tolong kami, silakan bangun jalan kami. Yang itu, yang ada kampung-kampungnya. Bukan bangun jalan yang bongkar kita punya masa depan, kita pun tali perut, kita pun tempat cari makan. Baik, mungkin sekian dan terima kasih. Ya baik, mungkin tadi kita sudah dengar bagaimana Bapak Andreas Mause sudah sampaikan terkait dengan situasi di mana di kampung Nakias, Buepe, dan juga beberapa kampung yang di distrik Nguti. Di sini perlu kita tegaskan, yang pertama terkait dengan pelaporan yang kami sudah masukkan kepada Polres Merauke, tepat pada tanggal 13 Februari sampai dengan 14 Februari kami di Polres Merauke. Namun setelah kita buat LP terkait dengan kasus penyerangan yang terjadi di Kampung Nakias pada tanggal 24 Januari 2026, Polres Merauke menyampaikan bahwa nanti waktu jenjang 1 minggu setelah LP jadi itu akan dilimpahkan ke Polsek Okabah. Namun setelah jenjang 1 minggu kami cek kembali ke Polsek Okabah, ternyata di Polsek Okabah sampaikan bahwa belum dilimpahkan dari Polres Merauke ke Polsek Okabah. Ini kita menjadi kami sayangkan juga terkait dengan kerja-kerja Polres Merauke, yang mana terkait dengan persoalan yang terjadi sejak 24 Januari sampai dengan datang di tanggal 3 Maret ini terkait dengan penjemputan saksi dan juga konflik-konflik yang akan terjadi meluas yang tadi sudah disampaikan Bapak Andreas Mause. Dan juga ini kita patut sebagai masyarakat juga pertanyakan terkait dengan kerja-kerja Polres Merauke. Dan juga yang berikut terkait dengan Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRP Papua Selatan, ini juga tidak melihat konflik yang terjadi. Dan juga Pemda Kabupaten Merauke, Pemda Provinsi Papua Selatan, kita lihat bahwa ini pembiaran yang dibiarkan. Begitu. Kami sebagai kuasa hukum dari
Marga Kamuyen dan juga pendamping hukum Bapak Andreas Mause, kami juga akan melakukan upaya-upaya. Pertama, kami juga sudah melakukan upaya pelaporan di Polres Merauke, tapi dari proses yang kami ukur ini tidak membawakan hasil yang baik. Maka kami juga akan coba melakukan upaya lain, itu menyurat kepada dinas terkait, dan juga kami akan menyurat ke Majelis Rakyat Papua, DPR provinsi maupun kabupaten. Dan juga kami akan melakukan upaya-upaya lain ke Komnas dan juga kepada Ombudsman untuk bagaimana polisi dan juga menangani perkara ini tidak berjalan dengan baik. Maka itu kami akan coba melakukan upaya-upaya itu. Dan juga ini di Kampung Nakias ini konflik masih terjadi. Bahkan tadi juga disampaikan yang paling disayangkan bahwa ini orang-orang yang tidak dikenal. Artinya bahwa orang-orang yang memang sudah diatur atau sudah artinya kami menduga seperti begitu. Karena konflik sosial yang diciptakan ini artinya akan menyebab kepada orang-orang yang bagaimana punya hak atas tanah. Begitu. Dengan satu cara mereka melakukan penahanan untuk bagaimana mempertahankan tanahnya dengan melakukan penanaman salib merah sesuai dengan tradisi orang Marin dan juga dengan ajaran gereja yang mana simbol salib itu melambangkan agama itu sendiri. Dan itu. Dan yang terakhir, kami juga meminta kepada semua pihak terkait dengan persoalan ini. Yang pertama kepada teman-teman aktivis HAM dan lingkungan, dan juga teman-teman LSM, advokasi, dan juga lembaga bantuan hukum yang lainnya untuk bagaimana mendukung masyarakat yang hari ini berjuang dan juga masyarakat yang hari ini mengalami konflik sosial yang terjadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan kami meminta dukungan untuk semua pihak. Terima kasih.